Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dr. Hasanuddin Alim, SPPD di Jakarta. Saya ini kita belajar bahasa Gayo. Saya ini kita belajar tentang geral-geral Iwan Umah. Umah siara umah ni orang Gayo secara umum. Jendela bahasa Gayo tingkep. Adanya beranda. Jadi di depan rumah beranda itu bahasa Gayo lepo. Lepo, lepo. Lepo itu beranda. Adanya di depan pintu. Di depan yarap ni pintu rumah. Jadi arep pintu rumah oya gerali duduk ni tenge. Duduk ni tenge itu di depan pintu rumah. Renya lantai rumah itu gerali tete. Tete itu artinya lantai rumah. Iga tengah kalau dulu lantai itu di bawahnya ada kayu namanya beruti. Jadi papannya itu dipaku di beruti itu. Nah, beruti ini namanya gergel. Gergel itu landasan dari papan untuk lantai. Dulu rumah-rumah di Gayo itu agak tinggi karena menghindari hewan-hewan buas. Jadi rata-rata tinggi pakai tangga. Nah, di bawah lantai atau titik itu ada ruangan kosong di bawah. Itu namanya keleten. Nah, di keleten ini biasanya dipakai untuk menempatkan jingki. Jingki itu alat untuk numbuk padi. Ataupun alat untuk menumpuk tepung ketan biasanya untuk membuat lepat. Juga di keleten ini suka dipakai untuk tempat menyimpan kayu bakar. Nah, namanya itu sengkaran. Sengkaran itu tempat menyimpan kayu bakar. Terus karena rumahnya agak tinggi, itu pakai tangga. Tangga ini dalam bahasa Gayo artinya kite. Tulisannya K-I-T-E, kite. Nah, ini yang dalam bahasa Gayo logatnya itu. Kalau bacanya kite itu tangga. Tapi kalau bacanya kite itu kita. Itu dalam logat-logat Gayo itu banyak yang begini. Jadi kalau dalam bahayanya itu kalau dalam kita menulis surat
yang tertulis itu yaitu KITE. Bisa kita baca kite, tangga, atau kitenya itu kita atau kita. Nah, kemudian di dalam rumah itu ada dinding. Dinding rumah itu dalam bahasa Gayo itu rering. Rering itu artinya dinding. Terus kalau rumah itu suka di atasnya dikasih papan atau tutup. Nah, terus di atasnya itu bisa menyimpan barang-barang. Nah, tempat menyimpan barang ini itu dalam bahasa Gayonya loteng. Itu namanya loteng. Nah, sekarang rumah itu ada kamar tidur. Nah, kamar tidur ini disebut kamar rinung. Nah, kamar rinung itu artinya kamar tidur. Kamar rinung. Kamar rinung. Dan di dapur di rumah itu ada dapur. Dapur ini perlengkapannya banyak. Untuk masak nasi. Untuk masak nasi itu pakai namanya kuren. Kuren itu artinya periuk. Untuk sayur belanga. Terus tempat kedudukan di atas dapur itu untuk menempatkan periuk atau belanga itu namanya kelilikan. Jadi itu kelilikan itu tempat untuk menaruh periuk atau belanga atau kuali. Terus di dapur itu ada yang namanya guci. Guci itu tempat air. Air itu dalam bahasa Gayo wih. Wih atau waih bisa juga. Atau kalau dalam bahasa Gayo luas itu aih. Aih. Jadi wih, waih, aih. Itu namanya air. Terus untuk masak nasi itu memakai beras. Beras ini dalam bahasa Gaulnya oros. Oros. Tempat menyimpan beras ini disebut beberasan. Beberasan. Itu namanya tempat menyimpan beras. Terus kita beralih ke terus ini. Kalau kita masak nasi, biasanya pakai kayu. Menyusun kayu di bawah periuk itu namanya sintung. Jadi menyentung kayu. Nah, menyusun kayu itu posisinya gimana supaya gampang terbakar. Nah, begitu mendidih, masakannya mendidih, itu dalam bahasa Gayo namanya musiu. Nah, musiu itu berarti sudah mendidih. Kemudian kalau airnya kebanyakan, biasanya suka diambil supaya nasinya nggak lembek. Nah, air yang diambil ini disebut rerosen. Rerosen. Itu namanya rerosen. Itu kadang-kadang suka dikasih pada anak-anak. Kalau udah dingin dikasih ke anak-anak, ke bayi gitu. Itu rerosen. Rerosen. Kemudian
biasanya nasi nasi yang sedang mendidih ini itu dilonggarkan dengan senuk. Senuk itu sendok. Senuk itu terbuat dari ini tempurung kelapa, separuh tempurung kelapa, dan tangkainya itu diikat dengan rotan biasanya. Tangkainya itu dibuat dari kayu rengkenil. Kayu rengkenil. Nah, sendok ini terakhir saya pulang ke Takengon itu udah tidak ada yang jual. Karena sekarang sudah pakai modern semua kayaknya. Kalau dulu sendoknya buatnya begitu. Terus kita berpindah ke sayur. Sayur itu dalam bahasa Gayo namanya jantar. Jantar itu sayur. Nah, untuk membuat sayur itu alat-alatnya itu bahan-bahannya itu. Jadi kalau di sana namanya awas ni jantar, itu artinya bumbu sayur. Nah, itu ada di dalam satu keranjang kecil, itu namanya bebaka. Jadi dalam bebaka itu ada lombok, dalam bahasa Gayonya lede, terus ada cabai rawit, bahasa Gayonya lede pentek, terus ada bawang, bawang itu dalam bahasa Gayonya lasun. Terus kalau bawang merah itu disebut lasun ilang. Terus kalau bawang putih disebut lasun putih. Terus ada yang disebut kunyit. Kunyit itu dalam bahasa Gayonya kuning. Jadi kunyit itu bahasa Gayonya kuning. Terus ada belimbing, dalam bahasa Gayonya seliming. Terus ada asam jantar. Asam jantar itu jeruk yang rasanya asam, itu untuk sayur. Itu asam jantar. Nah, itu bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu sayurnya atau awas ni jantar. Kemudian garam. Garam itu poa. Nah, karena di Takengon itu udaranya dingin. Jadi kalau garam itu kita taruh di tempat misalnya dalam kaleng atau apa, nah itu karena dingin dia suka berair, mencair gitu. Jadi supaya garamnya itu tetap bagus, nah itu dimasukkan ke dalam namanya itu jadi di dapur itu ada keranjang yang diikat karena dia kena panas terus, jadi garamnya itu tidak meleleh gitu. Itu namanya gegayang. Jadi gegayang itu tempat di atas dapur berupa kayak keranjang yang digantung, karena kena asap dapur lama-lama jadi hitam, terus seperti ada yang melekat hitam-hitam, itu namanya rangang. Jadi banyak rangang. Rangang itu asap yang membeku, kayak membeku itu di atas keranjang itu rangang.
Terus kalau nasinya sudah mendidih, itu biasanya apinya itu dikurangi. Apinya dikurangi, jadi tinggal mematangkan itu iranasan. Iranasan namanya itu. Iranasan itu menunggu nasinya jadi benar. Itu namanya iranasan, tapi apinya udah dikecilkan. Itu soal di dapur. Di kamar suka dibuatkan tempat penyimpanan tikar. Tikar itu alas. Jadi pakai tali kanan kiri kira-kira semeter dari atas ke bawah. Nah, di sini disusun tikar-tikar itu dari bawah ke atas. Namanya tempat penyimpanan alas atau tikar itu namanya santon. Santon itu tempat menyimpan tikar. Nah, biasanya di rumah-rumah zaman dulu itu ada sumur. Itu disebut telege. Jadi di telege itu untuk untuk airnya untuk diminum, untuk masak dan sebagainya, dan mandi. Tapi mandi umumnya mandinya itu di sungai. Kemudian atap rumah zaman dulu kebanyakan dari daun serule. Daun serule atap itu bahasa Gayonya supu. Supu dulu itu dibuat dari daun serule. Kemudian dinding rumah atau rering itu bisa dari papan, bisa dari tepas. Tepas itu anyaman dari kulit bambu. Terus ruang tengah dari rumah, setiap rumah itu ada ruang tengah, ruang untuk kumpul-kumpul itu disebut batang ruang. Nah, batang ruang itu tempat berkumpulnya mereka di rumah itu. Jadi kayak ruang tamu lah, nah, itu batang ruang. Terus di dalam rumah itu dapat juga piring itu disebut pinggan. Terus gelas, mangkok, terus sendok itu disebut cemenca. Cemenca itu sendok. Terus tempat cuci tangan. Terus yang disebut dengan di dalam rumah itu yang perlu kita ketahui. Terus di dalam rumah itu dulu toilet itu nggak ada dalam rumah. Toilet itu dalam bahasa Gayo disebut begen. Begen itu toilet, biasanya di sungai. Jadi dibuat di sungai. Jadi semua orang kampung itu kalau buang air besar, buang air kecil itu ke sungai. Itu namanya begen. Begen atau kakus
atau WC, itu begen. Sekarang hewan-hewan yang kemungkinan ada di rumah itu yang sering itu adalah manung. Manung itu kecoa. Terus lemis. Lemis itu nyamuk. Terus cicak, ya cicak. Terus semut. Semut itu kintis. Itu kintis. Terus kadang-kadang bisa juga ditemui jangkrik. Jangkrik itu disebut kerudik. Kerudik itu jangkrik. Terus kalau di luar taman itu bisa dijumpai cacing. Cacing itu dalam bahasa Gayunya ketol. Ketol. Terus bisa juga ditemui kadang-kadang kadal. Kadal itu dalam bahasa Gayo kilik. Kilik itu kadal. Kadang-kadang bisa juga ditemukan di pinggir rumah ular. Ular itu dalam bahasa Gayonya lipe. Lipe itu artinya ular. Kalau ular sendok bahasa Gayunya itu ular sendok itu dalam bahasa Indonesia ular kobra. Jadi kalau ular kobra di Aceh, di Takengon itu disebut ular sendok. Nah, terus di rumah itu bisa juga ditemukan lime. Biasanya di tempat tidur atau di kursi yang dari rotan itu juga ada. Itu lime. Lime itu kutu busuk. Kutu busuk atau tumila. Itu lime. Terus juga kadang-kadang kalau rumahnya tidak bersih, itu bisa ditemukan kisu. Kisu itu hewan-hewan kecil yang hampir nggak kelihatan. Itu kalau kena kulit tuh gatal. Kisu. Terus di dalam rumah itu bisa ditemukan juga ada yang pelihara biasanya manuk. Manuk itu burung. Burung. Kalau musim bersawah, anak-anak sering memelihara burung pipit. Burung pipit itu kalau di sana namanya tumpit. Tumpit itu burung pipit. Kalau orang dewasa suka pelihara burung manuk cincim-pala. Cincim-pala itu burung murai. Itu mahal. Sekarang udah agak langka. Kalau dulu masih ada. Kalau dulu burung itu banyak. Ada burung gereja atau beseken, ada burung tekukur, ada burung geroakan. Geroakan itu di paya-paya biasanya. Geroakan. Ada disebut dengan burung jejok.
Tapi sekarang itu udah hampir nggak kelihatan. Terus kalau di pinggir rumah ada parit, itu suka ada ikan. Di sana ikan itu artinya gule. Gule itu ikan. Kalau dulu kalau parit-parit itu banyak ikan bontok. Ikan bontok itu ikan kecil-kecil tapi warna-warni. Sekarang udah hampir nggak ada. Terus bisa juga ditemukan lokot. Lokot itu ikan sebangsa ikan gabus atau bado. Gabus itu ikan bado, tapi kecil dan kurang gurih. Bisa juga ditemukan mut. Mut itu ikan lele. Itu mut. Terus bisa juga ditemukan kepras. Kepras itu bisa. Jadi itulah kira untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Supaya bahasa Kayu kita jangan sampai hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.